Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryaningsih SIPMA. Saya merupakan salah satu dosen ilmu pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau STISIP Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran untuk mengikuti sertifikasi dosen Smart tahun 2023 gelombang kedua. Mata kuliah yang saya paparkan pada kesempatan kali ini adalah mata kuliah pemerintahan desa. Pada pemaparan ini, saya berprinsip pada DIA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun outline pemaparan saya, yang pertama, deskripsi mata kuliah, yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang ketiga, materi pembelajaran, yang keempat, sistem dan metode pembelajaran, yang kelima, sistem penilaian yang terdiri dari teknik dan indikator. Dan yang terakhir adalah cuplikan video pengajaran dari salah satu pertemuan di mata kuliah ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pemerintahan desa merupakan mata kuliah yang diajarkan pada semester genap dengan kode mata kuliah IPIB 207.1. Status dari mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS dan tidak memiliki mata kuliah prasyarat. Mata kuliah pemerintahan desa didesain untuk memberikan pengetahuan tentang konsep, teori, dan pendekatan tentang dinamika perkembangan kebijakan dalam pemerintahan desa, tipe desa, asas dalam pemerintahan desa, struktur kelembagaan desa, hubungan antar lembaga dalam pemerintahan desa, peranan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, keuangan desa, APB desa, dan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Desa. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah pemerintahan desa yang saya ampu ini. Ada 4 capaian yang nantinya diraih oleh mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah pemerintahan desa, yakni CPMK 1, mahasiswa mampu menggali nilai-nilai kehidupan masyarakat desa. CPMK 2, mahasiswa mampu menelaah konsep teoritis penyelenggaraan pemerintahan desa. CPMK 3, mahasiswa mampu membangun pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang ilmu pemerintahan. Dan terakhir, CPMK 4, mahasiswa mampu melakukan pemetaan masalah dan potensi masyarakat berbasis kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait dengan materi pembelajaran dari mata kuliah pemerintahan desa yang saya ampu. Ada 13 materi yang diajarkan dalam 14 kali pertemuan, yakni konsep dan pengertian pemerintahan desa, sejarah pemerintahan desa, dinamika perkembangan regulasi desa di Indonesia, tipe dan azas penyelenggaraan pemerintahan desa, peran dan fungsi pemerintah desa dan perangkat desa, kelembagaan desa, badan usaha milik desa atau BUMDes, pemilihan kepala desa, hubungan pemerintahan desa dengan pemerintah pusat, badan permusyawaratan desa atau BPD, APB desa, good governance di desa, dan laporan kepala desa. Pemaparan selanjutnya adalah terkait dengan sistem dan metode pembelajaran. Yang pertama, sistem pembelajaran. Perkuliahan dilakukan sebanyak 16 pertemuan. Ini masuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Waktu pembelajaran adalah 3 SKS, yakni 3 kali 50 menit yang digunakan nanti untuk kuliah, diskusi, dan belajar mandiri. Yang kedua, metode pembelajaran. Perkuliahan secara interaktif, diskusi, case-based learning, dan juga observasi lapangan. Selain itu juga metode pembelajaran dilakukan melalui sinkron, yakni tatap muka secara luring dan daring,
serta melalui asinkron, yakni dengan menggunakan LMS, Siakat, dan Edlink untuk jadwal kuliah, materi pembelajaran, video pembelajaran, absensi, dan juga nilai. Berikut ini adalah contoh laman dari Siakat, Sistem Informasi Akademik STISIP Imam Bonjol Padang, di mana Siakat ini terintegrasi langsung dengan Edlink. Mahasiswa dapat mengakses Siakat untuk melihat mata kuliah yang diambilnya pada semester berjalan sesuai dengan KRS yang telah mereka isi dan juga jadwal kuliah. Sedangkan dosen dapat mengakses Siakat ini untuk mengupload RPS serta mengisi batasan materi kuliah setiap minggunya. Dan ini adalah contoh dari laman LMS Edlink STISIP Imam Bonjol Padang. Ada beberapa fitur. Yang pertama, materi. Di sini dosen dapat men-share materi setiap minggunya dan mahasiswa dapat mendownload materi yang telah di-share dan juga menanggapinya. Yang kedua, ada fitur tugas. Dosen men-share tugas yang akan dikerjakan oleh mahasiswa dan juga memberikan kapan batas terakhir pengiriman tugas tersebut. Mahasiswa juga dapat mengupload tugas melalui laman ini. Yang ketiga, fitur live conference. Di sini dosen dapat membuat jadwal live conference dan nantinya dibagikan di laman ini sehingga mahasiswa mengetahui kapan jadwal pelaksanaan virtual melalui Zoom. Dan ada juga fitur kuis. Di sini dosen dapat menggunakannya untuk men-share kuis yang akan dilakukan sebelum perkuliahan dimulai. Selanjutnya di sini kita lihat ada fitur sesi pembelajaran. Ini yang terkait dengan Siakat yang sebelumnya saya jelaskan, bahwasannya setelah dosen mengisi batasan materi yang ada di Siakat, maka ini akan langsung terintegrasi ke laman Edlink. Mahasiswa nantinya dapat melihat sesi pembelajaran mulai dari sesi pertama hingga sesi terakhir. Terakhir, saya akan memaparkan terkait dengan sistem penilaian mata kuliah pemerintahan desa yang saya ampu. Ada beberapa indikator penilaian yang saya gunakan. Yang pertama, keaktifan dengan persentase 20%. Yang kedua, tugas dengan persentase 20%. Yang ketiga, ujian tengah semester dengan persentase 25%. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester dengan persentase 35%. Dengan total keseluruhannya adalah 100%. Berikut saya tampilkan cuplikan video proses pengajaran sejarah daring. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung ya kepada rekan-rekan mahasiswa untuk mata kuliah pemerintahan desa. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan 12 di mana materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini terkait dengan keuangan desa. Adapun tujuan pembelajaran dari sesi ini nantinya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang keuangan desa. Jadi ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama terkait dengan apa sih pengertian keuangan desa, lalu azas-azas pengelolaan keuangan desa itu apa saja, terus regulasi pengelolaan keuangan desa itu apa, terus bagaimana pengelolaan keuangan desa, dan nanti masuk kita ke siklus pengelolaan keuangan desa. Jadi 5 materi ini yang akan kita bahas selama beberapa menit ke depan. Oke, kita masuk ke ini ya, pokok bahasan yang pertama terkait dengan pengertian keuangan desa.
Siapa yang ini? Yang bisa membacakan terkait dengan pengertian keuangan desa ini? Darmawita, Ibu. Iya, silahkan. Pengertian keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Semua hak dan kewajiban. Semua hak dan kewajiban desa yang kemudian dapat dinilai dengan uang. Apa yang dikatakan dengan hak? Kalau hak menerima, Ibu. Segala sesuatu yang kita harus terima ya. Ya. Lalu kewajiban? Kalau kewajiban kayak seperti itu, Bu. Sesuatu yang memang harus kita lakukan ya. Yang harus Ya, kita ya, Ya, Bu, kerjakan. sesuatu yang harus dikerjakan. Nah, jadi nanti terkait dengan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, ini nanti akan menimbulkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Jadi hak dan kewajiban tadi dalam pengelolaan keuangan desa itu akan menimbulkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang mana ini nanti dikelola dalam masa 1 tahun anggaran. Jadi 1 tahun anggaran itu dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jadi dalam struktur APB desa, anggaran pendapatan belanja desa nantinya itu ada 3 struktur tadi itu. Ada pendapatan, ada belanja, dan ada pembiayaan. Nanti untuk lebih lanjutnya kita lihat di apa ya, di pertemuan selanjutnya kita memang berbicara terkait dengan APB desa. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini azas-azas pengelolaan keuangan desa. Jadi ada 4 ini ya, ada 4 azas dalam pengelolaan keuangan desa. Yang pertama yakni transparan, yang kedua ada akuntabel, yang ketiga ada partisipatif, dan yang keempat tertib dan disiplin anggaran. Jadi kalau transparan itu ini terkait dengan prinsip keterbukaan ya. Jadi bagaimana nanti masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan desa. Jadi tidak ada yang ditutupi lagi. Jadi harus transparan. Yang kedua bersifat akuntabel. Jadi di sini nantinya pemerintah desa ya dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan keuangan itu nanti dapat dipertanggungjawabkan baik kepada ini ya supradesa seperti nanti camat, terus nanti misalnya ada lembaga inspektorat ya yang memeriksa ya, atau nanti badan pemeriksa keuangan terkait bagaimana sih pengelolaan keuangan desa dalam 1 tahun anggaran. Pertanggungjawabannya nanti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu ini untuk azas yang ketiga itu harus bersifat partisipatif. Jadi maksudnya di sini partisipatif dalam penyusunan APB desa atau ini ya keuangan desa itu nanti dimulai dari perencanaan di mana nanti di sana melibatkan masyarakat ya, nanti kita lihat di siklusnya. Jadi bukan partisipasi dalam menyusun keuangannya. Jadi dilihat nanti ada siklusnya ya, dimulai dari perencanaan. Lalu yang keempat itu tertib dan disiplin anggaran, di mana di sini pengelolaan keuangan desa itu harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Jadi nggak bisa misalnya dana desa dipergunakan untuk kegiatan yang di luar dari regulasi yang mengaturnya, itu nggak bisa. Terus atau nanti ada alokasi dana desa ya atau ADD itu dipergunakan di luar dari pedoman yang sudah dibuat oleh kabupaten atau kota. Ini dia 4 prinsip dalam pengelolaan keuangan desa. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke slide sebelumnya, selanjutnya. Oh, berarti Bu, tertib dan disiplin anggaran itu dana desa tuh nggak bisa berarti udah ada target-target pengeluarannya ya, Bu? Iya, jadi ini ya, nanti mungkin kita di pertemuan selanjutnya akan kita buka secara detail APB desa itu seperti apa. Jadi nanti
pendapatan seperti yang dikatakan tadi, keuangan desa terkait dengan hak dan kewajiban yang akan kemudian menimbulkan pendapatan, belanja, dan biaya, itu akan dilihat secara detail di pertemuan selanjutnya, bahwasanya pendapatan itu ada nanti pendapatan asli desa, terus nanti ada pendapatan dari transfer, dan ada pendapatan lainnya. Jadi pendapatan transfer ini pun nanti terbagi-bagi, ada nanti dari transfer langsung dari anggaran pendapatan belanja langsung dari APBN ya, terus nanti ada dari dana perimbangan yang berasal dari kabupaten kota, dan nanti misalnya ada transfer dari provinsi. Jadi untuk dana transfer ini sudah ditentukan penggunaannya untuk apa. Jadi tidak bisa desa ini ya membuat anggaran semaunya saja, itu ada pedoman yang melandasinya seperti itu. Apalagi untuk dana desa itu setiap tahun ada regulasi yang mengaturnya melalui peraturan Menteri Desa, melalui prioritas Ya, dana desa ada patokan-patokan yang penggunaannya, Bu. Juga dengan APBD. Ya, jadi tidak bisa ya, dia ada prioritasnya. Setiap tahun ada prioritasnya. Jadi kalau tidak digunakan sesuai prioritas, nanti di peraturan Menteri Keuangannya itu ada punishment ya. Misalnya untuk tahun ini prioritas penggunaan dana desa itu untuk bantuan langsung tunai. Misalnya 40% digunakan untuk BLT. Tapi ketika desa tidak melakukan ini ya, tidak menggunakan dana desa 40% untuk BLT, itu ada punishment-nya, misalnya dilakukan pemotongan dana desa untuk tahun selanjutnya. Jadi ada penggunaan anggarannya. Selanjutnya, ini ada terkait kebijakan pengelolaan keuangan desa. Dan tentunya ini ya, karena kita sudah ada undang-undang yang mengatur tentang desa, ini menjadi landasan utama untuk pengelolaan itu diatur di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang kemudian diturunkan ya melalui peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana. Ini ada PP Nomor 43 Tahun 2014, ini telah direvisi menjadi PP 47 Tahun 2015. Untuk teknisnya dalam pengelolaan keuangan desa itu memang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Jadi ini merupakan revisi dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa juga. Jadi ada ininya, ada revisi di tahun 2018. Oke, nanti untuk regulasi bisa ini ya, bisa di-download di Google, silahkan dibaca-baca. Kita masuk ke siklus pengelolaan keuangan desa. Jadi ada lihat di sana ya, ada beberapa tahapan dalam pengelolaan keuangan desa itu, dimulai dari perencanaan APB desa, terus kalau sudah direncanakan, disahkan, kemudian ada pelaksanaan APB desa, terus nanti ada penatausahaan keuangan desa ya. Nanti saya jelaskan ini satu-satu. Terus nanti ada laporan realisasi pelaksanaan APB desa, dan nanti juga ada laporan pertanggungjawaban APB desa. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. 5 tahapan dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Yang tahapan pertama, ini terkait perencanaan APB desa. Saya bertanya dulu, rekan-rekan mahasiswa di sini ada yang tahu nggak perencanaan APB desa itu dimulai dari mana sebenarnya? Perencanaan APB untuk ini ya, perencanaan anggaran pendapatan belanja desa dimulai dari mana? Dari permasalahan yang terjadi di desa tersebut gitu, Bu. Dari permasalahan. Terus dokumen yang harus ada sebelum menyusun APB itu apa? Jadi ini ya, untuk dokumen perencanaan di desa, yang pertama itu harus ada rencana pembangunan jangka menengah desa. Jadi RPJM ini harus disusun ini maksimal 3 bulan setelah pelantikan kepala desa, dan ini wajib. Ini RPJM ini berisi nanti visi misi kepala desa ya,
visi misi kepala desa, terus nanti RPJMD Kabupaten Kota, terus nanti ditambahkan misalnya dari SDGs, di sanalah dikompilasi untuk 6 tahun ke depan. Jadi kepala desa yang terpilih 6 tahun ke depan itu apa yang akan dilakukan itu ada di RPJM desa selama 6 tahun. Jadi nanti dari RPJM desa tadi turunlah namanya Rencana Kerja Pemerintah Desa atau yang disingkat dengan RKP Desa. Jadi RKP Desa ini disusun setiap tahun. Dilihatlah nanti di RPJM itu tahun pertama apa kegiatan, tahun kedua. Nah, di sanalah tadi ini ya ada keterkaitan terkait dengan partisipatif tadi. Jadi pada saat penyusunan RKP inilah untuk misalnya ini ya, sekarang tahun 2023 bulan Juni. Ini kalau bisa rekan-rekan mahasiswa cek ke lapangan, bahwasanya saat ini masa pemerintahan desa itu untuk menyusun RKP desa. Nah, nanti dilakukanlah musyawarah desa. Untuk ini ya, RKP tahun 2024 maka diputuskan melalui musyawarah desa. Apa prioritas kegiatan tahun 2024? Misalnya nanti dana desa. Oh, ternyata di RPJM tahun keempat ini kegiatannya. Ada banyak, tetapi itu nanti disepakati mana yang prioritas. Karena tidak mungkin ya semua kegiatan yang ada di RPJM itu bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Makanya dilakukanlah musyawarah. Oh, ternyata dana desa kita ini masih apa ya menggunakan pagu tahun 2022 dana desa misalnya tahun 2022 dapat 1 miliar dana desanya. Lalu pada saat penyusunan musyawarah penyusunan RKP harus ditetapkan prioritas untuk 2024 dana 1 miliar untuk apa? Oh misalnya ya ternyata untuk pembangunan jalan, terus apakah untuk pembangunan poskesri atau nanti ada untuk kegiatan pelatihan dan pemberdayaan, seperti itu. Jadi harus ini ya ditentukan melalui musyawarah desa. Kalau sudah ada dokumen RKP tadi, ini RKP ini harus ditetapkan itu maksimal bulan September. Bulan September tahun berjalan ya. Misalnya nanti di bulan September 2022 ini itu akan menetapkan rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa untuk tahun 2024. Jadi syarat penyusunan rancangan APB desa itu harus ada RKP desa tadi. Kalau tidak ada RKP, maka desa tidak bisa menyusun rancangan APB desa. Jadi itu ya, jadi ada RKP baru bisa nanti menyusun rancangan APB desa. Ini tahap perencanaan. Lalu nanti sudah disusunlah APB desa, disahkan, baru nanti masuk ke pelaksanaan APB desa. Jadi ini ya, di tahap pelaksanaan, kalau itu sudah ada disahkan APB desa, maka dilakukan sesuai nanti apa kegiatannya, terus nanti di penatausahaan keuangan desa, nanti di penatausahaan ini dicatat segala penerimaan dan pengeluaran itu dicatat atau dibukukan. Terus nanti dilaporkan realisasi pelaksanaan APB desa tiap ini ya. Kalau mau mencairkan anggaran itu harus ada laporan realisasi dan nanti setiap akhir tahun anggaran itu harus ada laporan pertanggungjawaban APB desa. Oke, di sini ini kita masuk ke aktor pengelola keuangan desanya. Ada kepala desa, terus ada sekretaris desa sebagai koordinator PPKD ya, ini pelaksana pengelola keuangan desa. Nah, terus di sini ada kaur keuangan, kaur keuangan di sini disebut sebagai bendahara, terus kaur tata usaha dan umum, kaur perencanaan itu katakan sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Terus di sini ada kasih, nah, di sini kasih pemerintahan, kesejahteraan, pelayanan sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Nah, nanti ini ada tugas kelompok ya. Silahkan nanti rekan-rekan mahasiswa carilah rekan-rekannya sendiri ya. Maksimal itu 3 orang satu kelompok. Terus kerjakan tugas itu dalam bentuk makalah, baik itu pendahuluan, ada nanti pembahasan, ada kesimpulan ya. Terus
bentuk tulisannya Times New Roman, font 12, minimal 5 halaman. Ini yang harus apa yang harus ditulis? Uraikanlah bagaimana siklus pengelolaan keuangan desa dan analisis di mana titik kelemahan dalam pengelolaan keuangan tersebut. Nah, jadi ini nanti tugas dikirim sebelum pertemuan minggu depan di Edlink ya. Ada yang ingin ditanyakan Baik, dulu Bu. terkait tugasnya, jelas ya? Jelas, Bu. Terus apa referensi yang saya gunakan untuk pertemuan kali ini? Ini ada buku Cahyono Heru, Pengelolaan Dana Desa. Nah, nanti ini banyak lagi buku apanya ya, regulasinya yang banyak mengatur itu jelas karena itu teknis. Silakan nanti ini dicari referensinya. Oke, Oke, Bu. terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Tidak ada ya? Cukup ya? Cukup paham ya? Cukup. Terkait dengan keuangan desa. Paham, Bu. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya sudahi pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.